Kenapa Kusida begitu ingin mengeluarkan Horikita dari sekolah? Bahkan Kusida tuh rela mengkhianati kelas demi mendropot Horikita. Itu mungkin sebagian pertanyaan kalian ya setelah menonton episode ke-6 kemarin. Jadi gua akan bahas pada video kali ini. Pertama gua akan bahas apa motif dari Kusida yang begitu ingin mengeluarkan Horikita dari sekolah. Nah, diceritakan kalau si Horikita dan Kusida itu saat SMP dulu, mereka itu adalah satu sekolah. Satu sekolah tapi beda kelas ya. Horikita sedikit mengingat tentang peristiwa Kusida yang sempat heboh di sekolahannya dulu. Nah, Kusida itu orangnya itu parnoan ya. Kusida nggak bisa tenang selama ada orang yang mengetahui masa lalunya saat SMP. Salah satu alasan Kusida mendaftar di sekolah elit Kudo Ikose agar dia itu nggak ketemu dengan teman-temannya saat SMP. Karena sekolah Kudo Ikose itu dikenal sekolah elit yang kesempatan diterimanya itu kecil. Jadi karena itu Kusida itu mendaftar di sekolah elit Kudo Ikose ini. Karena Horikita satu SMP bersamanya, tentu saja si Horikita itu tahu ya tentang Kusida yang telah berbuat banyak masalah saat SMP dulu. Kusida itu nggak mau masa lalunya saat SMP dulu disebarkan oleh Horikita. Kalau masa lalunya disebar, image yang Kusida bangun dari awal SMA itu akan hancur ya. Selain itu, masa lalunya sendiri itu bisa dianggap sebagai salah satu kelemahannya. Kusida berpikir kalau Horikita yang tahu masa lalunya, bisa saja si Horikita itu akan mengancam Kusida nantinya dengan masa lalunya ini. Dengan Horikita yang didropot, maka masa lalunya itu akan terjaga dan dia itu bisa sekolah dengan damai tanpa kekhawatiran. Tambahan secara pribadi, Kusida itu membenci Horikita ya, karena si Horikita itu bertolak belakang dengan dirinya. Si Kusida itu punya dua sisi wajah, sedangkan si Horikita itu tidak memiliki sisi tersembunyi sepertinya. Itu faktor tambahan kenapa Kusida pingin banget ngeluarin Horikita ya. Dan ya tentu saja faktor utamanya ya karena si Horikita itu tahu masa lalunya. Lalu apa sih yang Kusida lakukan di saat SMP sampai membuat Kusida sendiri itu takut kalau masa lalunya itu tersebar? Nah, saat SMP dulu si Kusida itu udah memakai topeng ya, menjadi anak ceria yang baik. Alasan Kusida memakai topeng orang yang baik kepada semua orang karena Kusida itu ingin menonjol dan populer daripada yang lainnya. Sifat Kusida yang ceria, baik, dan suka menolong itu membuat teman sekelasnya itu mempercayai Kusida untuk mendengarkan curhatan mereka. Tentu saja Kusida itu bersedia untuk mendengarkan curhatan teman sekelasnya. Semakin lama Kusida itu mulai lelah dan sampai pada titik stres. Karena dia itu harus berakting terus ya. Padahal sifat aslinya Kusida itu bertolak belakang dengan topeng yang dia gunakan. Sifat asli Kusida itu orangnya itu iri dan pembenci. Kusida menuangkan stresnya dengan cara menulis di sebuah situs blog ya. Kusida menulis kemuakannya terhadap teman sekelasnya. Suatu hari situs blog milik Kusida itu ditemukan oleh salah satu teman sekelasnya. Semenjak situs blog Kusida yang diketahui oleh temannya itu, teman sekelasnya itu mulai mengucilkan Kusida. Kusida yang dikucilkan berpikiran untuk menghancurkan kelasnya dengan cara membeberkan setiap aib yang Kusida tahu ya. Kebanyakan teman sekelasnya kan curhat kepada Kusida. Maka dari itu si Kusida itu tahu beberapa aib atau rahasia dari teman sekelasnya. Akibatnya kelasnya pun jadi kacau dan hancur. Kusida meyakini kalau kebenaran adalah salah satu senjata yang mengerikan daripada kebohongan. Horikita yang udah tahu masa lalu dari Kusida, sebenarnya Horikita tuh nggak ada niatan untuk membeberkannya ya. Tapi mengingat Kusida yang parnoan, Kusida tuh tetap kekeh ingin mengeluarkan Horikita dari sekolah. Selain Horikita yang diincar, Ainokoji yang udah tahu sisi lain dari Kusida dan Ainokoji juga itu udah tahu masa lalu dari Kusida, sekarang Ainokoji juga menjadi incaran dari Kusida. Ini dia list murid yang ingin Kusida keluarkan. Berdasarkan kondisi dan waktu, list ini akan bertambah nantinya. Dan orang yang masuk di list ini nantinya adalah orang-orang yang berbakat semua. Ya, ini salah satu alasan kenapa Kusida disebut sebagai badut ya. Lalu alasan Kusida dimasukkan di kelas D itu berkaitan dengan riwayat Kusida saat SMP dulu. Lalu lanjut ke topik selanjutnya. Apakah mendropot murid lain bisa dilakukan? Jawabannya itu bisa, tapi kemungkinan berhasilnya itu kecil. Bisa mendropot murid lain dengan cara mengancam, bahkan menjebak ya. Atau bahkan mendropot murid lain dengan kekuasaan itu juga bisa dilakukan, seperti yang Nagumo lakukan. Atau ada satu cara lagi, yaitu lewat ujian voting. Nah, kemungkinan ujian voting itu hadir dalam setahun sekali. Murid yang dapat voting terbanyaklah yang akan didropot. Itu salah satu aturan dasar dari ujian voting ya. Cuma ujian voting itu nggak bisa ditebak apakah akan muncul setahun sekali atau enggak. Dan kapan ujian voting diadakan juga murid itu nggak bisa nebak. Bahkan ada kemungkinan juga ujian voting nggak akan diadakan.
tergantung keputusan dari sekolah itu Maya. Jadi agak sulit ya untuk merencanakan mengeluarkan murid lain lewat ujian voting. Nah, sebagai contoh kasus untuk menjebak murid lain di dropout, kita ambil kasusnya Manabe yang ngebully Kei di kapal. Nah, si Manabe itu secara nggak langsung bisa terancam di dropout ya pas ngebully Kei di dalam kapal. Terlebih lagi, si Kei itu mempunyai bukti video karena si Hanakoshi ngerekam Manabe yang ngebully Kei dari kejauhan, jadi si Kei itu punya buktinya. Kalau si Kei ngelapor ke pihak sekolah, bisa jadi si Manabe itu bakal di dropout. Lalu dalam rencananya Ryuen dan Kushida, mereka berdua itu berniat untuk menjebak Horikita. Kushida membeberkan ke Ryuen, Horikita itu ikut lomba apa aja dalam festival olahraga ini. Ryuen tinggal menyempurnakannya dan Ryuen akan lebih mudah mengincar Horikita. Dengan cara membuat Kinoshita sengaja bertabrakan dengan Horikita. Si Ryuen pun sengaja memperparah luka kakinya Kinoshita, menjadikan Horikita sebagai kambing hitamnya ya. Ya memang mendropot murid lain itu bisa dilakukan, cuma harus butuh usaha yang ekstra ya, serta rencana yang matang. Dan ada risiko juga. Kalau rencana ngejebaknya gagal, bisa-bisa malah jadi bumerang ya. Contohnya seperti Ryuen juga, Ryuen itu kan berniat untuk menjebak si Horikita. Tapi rencana itu diketahui oleh Hanakoshi dan Hanakoshi itu punya bukti. Kalau Hanakoshi menyerahkan bukti tersebut kepada pihak sekolah, malah jadi Ryuen yang terancam di dropout karena telah dengan sengaja menjebak Horikita. Jadi ya gitu mekanismenya ya. Dan ya kurang lebih itulah yang ingin gua bahas seputar masalah Kushida dengan Horikita.